Dewi Lanjar. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah dengar ataupun baru kali ini pertama dengar tentang nama Dewi Lanjar. Salah satu praktek pesugihan yang sering kali dibahas adalah Dewi Lanjar. Tak disangka sejarah pesugihan Dewi Lanjar ini ternyata tak lepas dari peran Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Pasalnya Nyi Roro Kidul adalah dalang di balik kekuasaan Dewi Lanjar, Ratu Pantai Utara. Selain itu, Nyi Roro Kidul juga yang membuat Dewi Lanjar berubah menjadi makhluk gaib. Diceritakan jika sebelumnya Dewi Lanjar merupakan manusia biasa yang tinggal di pesisir pantai. Lalu bagaimana bisa seorang manusia berubah menjadi makhluk gaib seperti Nyi Roro Kidul? Menurut seseorang dari Pekalongan, Jawa Tengah, Dewi Lanjar itu dulunya manusia biasa, sama seperti kita, ucap seorang tersebut. Dewi Lanjar juga sempat merasakan bagaimana kehidupan layaknya manusia biasa. Bahkan dia juga menikah dengan seorang pria yang sangat dicintainya dan berjanji mengikat mimpi bersama. Namun suatu hari musibah datang menimpa rumah tangga mereka. Suami dari Dewi Lanjar meninggal dunia karena sebuah kecelakaan laut. Kala itu perasaan dan hati Dewi Lanjar pun hancur sekeping-keping karena orang yang sangat dicintainya meninggalkannya selama-lamanya. Menurut penuturan orang, dari tragedi itulah sebutan nama Dewi Lanjar muncul. Lanjar sendiri artinya janda yang ditinggal mati. Maka Dewi Lanjar artinya wanita atau seseorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Selepas suaminya pergi, Dewi Lanjar belum bisa menerima kenyataan jika sang belahan jiwa sudah tak lagi berada di sisinya atau sudah meninggal. Dewi Lanjar pun mengurung diri dalam penjara kesedihan selama beberapa berhari-hari. Saking sedihnya, Dewi Lanjar sampai mengurung diri berhari-hari. Dewi Lanjar mengurung diri di rumah hingga akhirnya dia lupa rasanya sentuhan angin pantai kala senja datang. Namun dia tak akan melupakan satu hal, yaitu kasih sayang suaminya yang kini tak lagi dirasakan. Dewi Lanjar merasa ingin mati saja daripada harus menanggung sisa hidup dalam sebuah kehampaan. Saking sedihnya, dia benar-benar sampai mengurung diri, bahkan berpikir untuk mati saja. Namun suatu ketika, setetes asa membasahi hatinya yang kering. Dewi Lanjar sadar ia tak bisa selama-lamanya mengurung diri dalam sebuah kesedihan seperti itu. Dewi Lanjar pun bertekad bangkit dan menjalani hari seperti sedia kala. Beberapa saat kemudian, langkahnya kembali terbiasa bergerak ke sana kemari. Dia yang semula bertahan sedih, kini mulai tersenyum lagi. Saat Dewi Lanjar hendak berjalan menuju pantai, dia lalu bertemu dengan seorang petapa. Dewi Lanjar tidak mengenali sosok petapa tersebut, namun rasa penasaran menuntun langkahnya untuk menghampiri sosok tersebut. Dewi Lanjar melihat ada seseorang petapa pas mau ke pantai. Langsung dia samperin. Begitu ditanya, Dewi Lanjar kaget karena jawaban si petapa ternyata sosok misterius yang dia temui adalah seorang raja Pekalongan. Mendengar jawaban tersebut, Dewi Lanjar merasa terkejut. Dia tidak percaya jika orang asing yang ditemuinya merupakan seorang raja termasyhur. Tanpa pikir panjang, dia langsung meminta wejangan pada sang raja. Dia bercerita tentang kesedihannya
setelah ditinggal oleh sang suaminya. Karena senang bertemu dengan raja, Dewi Lanjar pun meminta wejangan dan saran atas masalah yang ia hadapi. Beberapa saat kemudian, Dewi Lanjar diajak pergi ke sebuah tempat, yaitu pantai selatan. Di sana Dewi Lanjar dipertemukan dengan penguasa pantai selatan, tak lain yaitu Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul mengatakan kepada Dewi Lanjar jika Nyi Roro Kidul merupakan sosok yang mampu membantu masalahnya Dewi Lanjar. Dewi Lanjar pun meminta saran terbaik kepada Nyi Roro Kidul. Usai menceritakan masalahnya, Nyi Roro Kidul memerintahkan agar Dewi Lanjar segera melakukan meditasi atau pertapaan selama beberapa hari. Dewi Lanjar menjalani meditasi pertapaan dalam keheningan. Namun beberapa saat kemudian, perlahan raga dan jiwa Dewi Lanjar hilang ditelan kehampaan. Ternyata Dewi Lanjar menghilang dari alam nyata. Dia mengalami sebuah proses spiritual yang kerap disebut dengan moksa. Sejak itu dia moksa, dirinya menyatu dengan alam goib. Setelah menghilang, Dewi Lanjar ditugaskan Nyi Roro Kidul untuk menjaga kawasan pantai utara. Begitulah asal mula Dewi Lanjar menjadi penguasa laut pantai utara. Ternyata kisah Dewi Lanjar amat berkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Di sisi lain, perihal mitos pesugihan, hal itu dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Soal isu pesugihan, itu ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal Dewi Lanjar tak pernah bersedia disembah, apalagi sebuah pesugihan. Itulah yang juga beredar mitos di masyarakat. Kita harus selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita ataupun legenda yang dimiliki oleh Nusantara ini. Semoga kita selalu jalan kebaikan. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Di sini selaku pembuat konten video, pamit untuk undur diri.